Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bertanya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christian Ventolobo dengan NIM 18001 50007 kelas A semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik setiap fase perkembangan. Nah, karakteristik ciri-ciri setiap fase perkembangan yaitu ada orok, bayi, kanak-kanak, prasekolah, anak-anak usia SD atau remaja. Nah, karakteristik perkembangan pada fase orok ini merupakan masa perkembangan dengan perkembangan yang terpendek dalam kehidupan manusia, dimulai sejak lahir sampai usia 2 minggu. Pada fase orok ini memiliki karakteristik perkembangan sebagai yang berikut: yang perkembangan fisik, yang kedua kegiatan orok, yang ketiga vokalis, keempat perkembangan kepribadian. Nah, yang terusnya adalah fase bayi. Masa bayi ini dimulai sejak berakhir masa orok sampai akhir tahun kedua dari kehidupan. Nah, ini perkembangan fisik, intelijensi, emosi, bahasa, ini bermain, pengertian, kepribadian moral, dan kesadaran beragama. Uraian lebih lanjut sebagai berikut ya. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini meliputi yang pertama, pada tahun pertama perubahan fisik sangat cepat, sedangkan tahun kedua mulai memudar. Yang kedua, ada juga dengan ini perkembangan intelijensi. Nah, perkembangan intelijensi ini sejak tahun pertama dari anak fungsi intelijensi sudah mulai tampak dalam tingkah lakunya, umpama dalam tingkah laku motorik dan berbicara teman-teman. Jadi perkembangan kognitif pada usia ini ditandai pula oleh kemampuan yang pertama adalah mengembangkan imitasi, memori, dan berpikir. Yang kedua, persepsi ketajaman objek, yaitu objek-objek itu akan tetap ada meskipun tidak ada lagi dalam lapangan persepsinya. Dan ketiga, bergerak dari kegiatan yang bersifat refleksi ke aktivitas yang mengarah kepada tujuan. Ada juga ini perkembangan pengertian. Perkembangan pengertian bayi dimulai dari hidupnya dengan tidak mempunyai pengertian tentang apa yang ada di lingkungan. Dia memperoleh pengertian tentang apa yang diamatinya mulai dengan kematangan dan belajar. Yang ketujuh adalah perkembangan kepribadian. Nah, perkembangan kepribadian ini masih berkembang sikap egosentris atau bisa disebut dengan aku di pusat. Ini berarti bahwa anak-anak memandang segala sesuatu dilihat dari sudut pandang sendiri dan ditunjuk untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada juga perkembangan moral. Nah, seorang anak yang dilahirkan belum memiliki pengertian tentang apa yang baik atau tidak baik pada masanya. Tingkah laku anak hampir semuanya didominasi oleh dorongan narula belaka. Oleh karena itu, tingkah laku anak belum bisa dinilai sebagai tingkah laku bermoral atau tidak bermoral. Yang kesembilan ada perkembangan kesadaran beragama. Menurut Arnold Gesell, anak usia bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan. Perasaan ini sangat memegang perannya penting dalam diri pribadi anak.
Ada juga perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan. Uh, dengan meningkatkan pertumbuhan tubuh, baik menyangkut ukuran, berat, dan tinggi, maupun kekuatannya, memungkinkan anak untuk dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya. Ada juga fase sekolah, fase prasekolah pada usia taman kanak-kanak. Anak usia sekolah merupakan fase perkembangan individu sekitar 2-6 tahun. Ketika anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai pria atau wanita, dapat mengatur diri dalam buang air atau toilet training, dan mengenal beberapa hal yang dianggap berbahaya atau mencelakakan dirinya. Yang kedua adalah perkembangan intelektual. Menurut peak perkembangan kognitif pada usia ini berada pada periode preoperasional, yaitu tahap di mana anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Yang dimaksud dengan operasi adalah kegiatan-kegiatan yang diselesaikan secara mental, bukan fisik. Periode ini ditandai dengan perkembangannya representation tradisional atau symbolic function. Ada juga perkembangan emosional. Nah, pada anak usia 4 tahun, anak sudah mulai menyadari akunnya sendiri, bahwa akunnya berbeda dengan orang lain, bukan dengan dirinya. Dia merasa ini dirinya berbeda daripada diri orang lain. Inilah perkembangan emosional. Ada juga perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini pada saat anak masih dalam usia prasekolah dapat diklasifikasikan ke dalam 2 tahap. Nah, 2 tahap itu sebagai berikut. Ada sebagai tahap kelanjutan dari 2 tahap sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masa ketiga. Yang kedua, masa keempat. Nah, berikutnya perkembangan sosial. Pada usia prasekolah, terutama mulai usia 4 sampai ini, perkembangan sosial anak sudah tampak jelas karena mereka sudah mulai aktif berhubungan dengan teman sebayanya. Yang keenam adalah perkembangan bermain. Usia anak prasekolah dapat dikatakan sebagai masa bermain karena setiap waktu diisi dengan kegiatan bermain. Yang dimaksud dengan kegiatan bermain di sini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan kebebasan batin untuk memperoleh kesenangan terhadap dirinya sendiri. Yang ketujuh, perkembangan kepribadian pada masa prasekolah. Masa ini lazim disebut masa Trotzler, periode perlawanan atau masa krisis pertama. Nah, krisis ini terjadi karena ada perubahan yang hebat dalam dirinya, yaitu dimulai sadar akan akunnya. Dia menyadari bahwa dirinya terpisah dari lingkungan atau orang lain. Dia suka menyebut nama dirinya apabila berbicara dengan orang lain. Nah, yang ke-8 ini perkembangan moral. Nah, perkembangan moral pada masa prasekolah, anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosial. Kelompok sosialnya misalnya orang tua, saudara, dan teman sebaya. Melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain atau orang tua, saudara, dan teman sebayanya, anak belajar memahami tentang kegiatan atau perilaku mana yang baik, boleh diterima, disetujui atau buruk, tidak boleh ditolak atau tidak disetujui berdasarkan pemahamannya. Maka pada masa ini anak harus dilatih atau dibiasakan mengenal berbagai
tingkah laku seperti mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi sebelum tidur, dan membaca uh, ini doa setiap malam. Ada juga dengan perkembangan kesadaran beragama. Nah, perkembangan kesadaran beragama ini pada usia ditandai dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, sikap keagamaan yang bersifat reseptif, meskipun banyak bertanya. Yang kedua, pandangan ketuhanan bersifat antropomis, atau disebut dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah penghayatan secara rohani. Yang keempat adalah hal ketuhanan dipaham secara menurut kehalan pribadi. Ada juga dengan yang berikutnya ada fase anak sekolah atau usia sekolah dasar. Nah, pada fase anak sekolah usia dasar, yang pertama ini perkembangan intelektual pada fase anak usia dasar. Pada usia sekolah dasar 6-12 tahun, anak sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar menurut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif, seperti membaca, menulis, dan hitung. Nah, yang kedua adalah perkembangan bahasa dalam fase anak sekolah. Bahasa adalah sarana berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, isyarat, atau gerak dengan menggunakan kata-kata, kalimat, bunyi lambang, gambar, atau lukisan. Yang ketiga adalah perkembangan sosial pada masa anak sekolah dasar. Nah, maksud dari perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Yang keempat adalah perkembangan emosi pada masa sekolah dasar. Nah, menginjak usia sekolah, anak mulai menyadari bahwa penggunaan emosi secara kasar tidaklah diterima di masyarakat. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Kemampuan mengontrol emosi diperoleh anak melalui peniruan dan latihan, atau kebiasaan dalam proses peniruan. Nah, selanjutnya adalah perkembangan moral pada masa anak sekolah dasar. Anak mulai mengenal konsep moral atau mengenal benar, salah atau baik buruk apa yang dia lakukan. Pertama kali dari lingkungan keluarga. Pada mulanya mungkin anak tidak mengerti konsep moral itu, tetapi lambat laun anak akan memahaminya. Yang keenam adalah perkembangan penghayatan keagamaan. Pada masa ini, perkembangan penghayatan keagamaan ditandai dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap keagamaan bersifat reseptif disertai dengan pengertian. Yang kedua, pandangan dan paham ketuhanan diperolehnya secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman pada indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungannya. Yang berikut adalah perkembangan motorik. Perkembangan motorik seiring dengan perkembangannya fisik yang beranjak matang. Maka perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap gerakan sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Nah, inilah fase remaja. Makna remaja atau fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik sehingga mampu bereproduksi.
Yang kedua adalah perspektif biososial. Perspektif ini memfokuskan kejadiannya kepada hubungan antara mekanisme biologis dengan pengalaman sosial. Nah, ada juga perspektif realisasi interpersonal. Remaja merupakan suatu periode yang mengalami perubahan di dalam hubungan sosial dan ditandai dengan berkembangnya minat terhadap lawan jenis atau pengalaman pertama dalam bercinta. Nah, ada juga dengan perspektif sosiologis dan antropologis. Perspektif ini menekankan studinya terhadap pengaruh norma, moral, harapan-harapan budaya dan sosial, ritual, tekanan kelompok, dan dampak teknologi terhadap perilaku remaja. Ada juga dengan perspektif psikologis. Teori psikologis dan psikologis mengkaji hubungan antara mekanisme penyisian psikologis dengan kondisi-kondisi sosial yang memfasilitasi mempengaruhinya. Ada juga dengan perspektif belajar sosial. Yang berikut ini perspektif ini perspektif psikoanalis. Yang ketiga yang berikutnya adalah karakteristik perkembangan. Nah, perkembangan fisik. Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentang kehidupan individu di mana suatu di antara dua masa rentang kehidupan individu terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Masa yang pertama terjadi pada masa prenatal dan bayi. Nah, berikutnya adalah ini perkembangan emosi pada masa ini merupakan puncak emosionalitatis, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Ya, seperti ini tadi. Yang berikutnya adalah perkembangan sosial. Pada masa remaja berkembang sosial cognition, yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Ada juga dengan perkembangan moral. Perkembangan moral memberi dengan pengalaman atau berinteraksi sosial dengan orang tua, guru, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Tingkat moralitas remaja sudah lebih matang jika dibandingkan dengan anak usia sekarang. Mereka sudah lebih mengenal tentang nilai-nilai moral atau konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan pada masa perkembangan moral pada anak usia remaja. Nah, ada juga perkembangan kepribadian. Kepribadian yang merupakan sistem yang dinapis dan kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi respon individu yang beragaman. Sifat-sifat kepribadian mencerminkan perkembangan fisik, seksual, emosional, kognitif, dan nilai-nilai. Nah, itu saja dari remaja. Ada juga dengan ini kesadaran beragama. Ada frekuensi beribadah yang pertama setiap minggu bisa 37,7 itu pada tahun 1084, sedangkan pada tahun 1985 terjadi penurunan 35,3%. Itu setiap minggu frekuensi beribadahnya.
untuk beribadah. Nah, ada juga dengan iklim lingkungan yang tidak sehat, disebut yang cenderung memberikan dampak yang kurang baik bagi perkembangan remaja, dan sangat mungkin mereka akan mengalami kehidupan yang tidak sangat baik. Misalnya dia stres, depresi. Dalam kondisi seperti inilah banyak remaja yang merespon dengan sikap dan perilaku yang kurang wajar. Nah, ini disebabkan karena faktor lingkungan, teman-teman. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang menyimpang pada remaja. Ya, bisa dilihat pada keseharian, ada kesalahan orang tua dalam mendidik anak, ini memberi ajaran dalam membimbing tentang nilai-nilai agama. Nah, perselisihan atau konflik orang tua tentang keluarga ini menyebabkan perilaku menyimpang remaja. Ada juga ini sikap perlakuan orang tua yang buruk terhadap anak itu bisa membuat perilaku anak remaja itu tidak baik, yang bisa membuat anak remaja perilakunya tidak baik atau tidak sopan terhadap orang besar atau orang lebih dewasa. Itu karena didikan orang tua, misalnya dengan masalah keluarga ataupun kondisi ekonomi yang kurang baik, yang kurang baik, maka perkembangan anak remaja sangat menyimpang. Ada juga ini pelecehan seksual pada keluarga yang menyebabkan ini anak-anak berlaku menyimpang atau dead launching remaja. Ini bisa juga dengan situs internet yang tidak dilarang orang tua atau tidak dijangkau. Misalnya anak-anak sering membuka situs-situs yang tidak baik pada internet, maka kenapa anak-anak sering membuka situs tidak baik di internet? Itu karena tidak diawasi oleh orang tua, tidak diawasi oleh orang tuanya. Nah, untuk mencegah semakin merebaknya penggunaan NASA oleh remaja atau menyimpang perilaku lain seperti free sex, tawuran, dan kriminalitas, maka perilaku diadakan upaya-upaya pencegahan seperti memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang bahaya NASA yang dikaitkan dengan hukum menurut agama. Yang kedua adalah pemerintahan memberantas peredaran NASA, menghukum para pengedar dan pemakaian dengan hukuman yang berat. Tingkatan bimbingan agama kepada remaja baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, dan pemerintah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai iklim kehidupan yang kondusif bagi kenyamanan sosiologi, psikologis, dan kehidupan beragama masyarakat, dan berupaya mencegah lahirnya faktor-faktor yang menyebabkan perilaku penyimpangan remaja. Nah, itu yang bisa menyebabkan perilaku menyimpang terhadap remaja. Saya ulangi lagi, hal yang bisa membuat perilaku menyimpang remaja itu dari kesalahan orang tua dalam mendidik anak, kurang perhatian atau kurang diawasi anak-anak tersebut, maka terjadi perilaku menyimpang. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan. Terima kasih atas waktunya. Shalom.